Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan eh, tugas UAS kami, yaitu sistem informasi, dan di sini kami akan membuat yaitu hasil kerja kami, yaitu sistem informasi manajemen produksi baju Asgard Clothing. Nah, latar belakang dari masalah yang kami selesaikan nantinya adalah merancang sebuah sistem informasi dalam manajemen produksi untuk produsen baju. Nah, ini adalah langkah strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di bidang produksi nanti. Nah, dalam konteks permasalahan produsen baju dan penyelesaiannya melalui sistem informasi dalam manajemen produksi, jadi maksud dari batasan di sini adalah sistem informasi kami akan mengelola hanya untuk bagian produksi. Nah, dimulai dari ketersediaan bahan baku, perencanaan serta pengelolaan jadwal, serta kontrol dari kualitas bahan tersebut. Lanjut. Nah, tujuan dan manfaat dari sistem informasi kami ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional serta meningkatkan kepuasan dari pelanggan dari Asgard Clothing tersebut. Dari metode penelitian ini menggunakan pendekatan perancangan sistem, seperti pemodelan data, pemodelan proses, dan perancangan antarmuka untuk merancang solusi sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan produsen baju. Metode seperti UML ini dapat digunakan untuk mendokumentasikan perancangan sistem secara terstruktur. Next. Nah, dari sistem informasi dalam manajemen produksi baju ini didasarkan pada beberapa konsep dan teori penting dalam bidang ini, yaitu pertama sistem informasi, kedua manajemen produksi, ketiga manajemen persediaan, keempat penjadwalan produksi, yang terakhir pengendalian kualitas. Next. Nah, dari latar belakang ini, Asgard Clothing adalah produsen baju yang sukses dengan pertumbuhan signifikan dalam industri fashion. Meskipun demikian, Asgard ini menghadapi tantangan dalam manajemen produksi, seperti kurangnya koordinasi antar departemen, masalah persediaan bahan baku, dan perancangan produksi yang kurang efisien. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Asgard akan merancang dan mengimplementasikan sistem informasi terintegrasi yang akan meningkatkan efisien operasional, pengelolaan persediaan, perancangan produksi, dan kontrol kualitas. Dengan ini, Asgard pun berharap dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan daya saing, dan kepuasan pelanggannya. Next. Nah, sebelum mengimplementasikan sistem informasi manajemen produksi ini, Asgard telah menggunakan sistem yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu sistem manual dan sistem terkomputerisasi. Yang manualnya sebelumnya menggunakan pendekatan manual dalam manajemen produksi. Proses produksi dilakukan secara konvensional dengan alat tulis dan catatan manual. Informasi mengenai persediaan bahan baku, pesanan pelanggan, jadwal produksi, dan pengiriman dicatat secara manual. Hal ini memakan waktu dan meningkatkan risiko kesalahan. Nah, setelah itu, terkomputerisasinya juga telah menggunakan sistem dalam beberapa aspek operasionalnya. Salah satunya adalah sistem client server yang digunakan untuk mengelola data pelanggan, pesanan, dan faktur. Dalam sistem ini, data pelanggan dan pesanan disimpan di server dan karyawan dapat mengakses melalui komputer klien. Namun, sistem ini hanya mencakup aspek tertentu dari manajemen produksi dan banyak proses masih mengandalkan pendekatan manual. Next. Nah, dalam analisis pengembangan, yang pertama analisis sistem baru, contohnya yaitu efisiensi operasional dan peningkatan kontrol kualitas. Kebutuhan sistem di sini, kebutuhan software seperti basis data dan hardware seperti komputer klien. Kebutuhan user yang dimana contohnya aksesibilitas, notifikasi, dan pemberitahuan, dan keamanan dan privasi juga. Next. Nah, dari perancangan sistem baru ini yang dimana ada 5. Pertama, analisis kebutuhan. Contohnya yaitu mengidentifikasikan kebutuhan pengguna dan menganalisis proses produksi. Yang kedua, perancangan sistem. Contohnya yaitu merancang data flow atau DFD dan merancang struktur database yang memadai. Yang ketiga, pengembangan sistem. Contohnya mengembangkan kode program dan melakukan pengujian untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik. Yang keempat adalah implementasi sistem, yang dimana contohnya melakukan instalasi, dan konfigurasi sistem di lingkungan produksi. Yang terakhir, pemeliharaan sistem, yaitu mengelola dengan memelihara akses user dan keamanan. Next. Nah, dari flowchart di sini yang dimana pertama dari start.
dan bisa dilihat dengan flowchart tersebut dibagi menjadi 5, yang dimana ada pengiriman produk, pemesanan bahan baku, pengelola penyelesaian bahan baku, lalu proses produksi, pengemasan dan penyimpanan, dan permuatan dan pelaporan. Nah, dimana di sini ada fungsi dari flowchart tersebut agar terstruktur dan lebih efisien lagi. Oke, lanjut kepada Rangga. Selanjutnya ada data flow diagram atau DFD. Nah, di sini itu bermula dari pesanan, yang di situ ada ID pesanan, tanggal pesanan, dan status pesanan. Kemudian lanjut mengakar ke bawah, di sebelah kanan ada bahan baku, di situ ada bahan baku, ID bahan baku, nama bahan baku, dan jumlah. Kemudian untuk ke kirinya ada detail pesanan, di situ ada ID detail, ID pesanan, ID bahan baku, dan jumlah. Kemudian ke bawah, ke produksi, ada ID produksi, ID detail, jumlah diproduksi, dan tanggal produksi. Kemudian ke bawah lagi ada pengepakan dan penyimpanan. Di situ ada ID pengepakan, ID produksi, tanggal pengepakan, dan status pengepakan. Kemudian lanjut ke yang paling terakhir, ada pemantauan dan pelaporan. Di dalamnya ada ID laporan, ID pengepakan, tanggal laporan, dan keterangan. Kemudian selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau yang singkat ERD. Nah, ini untuk alurnya sedikit sulit, tidak seperti sebelum-sebelumnya, jadi mungkin saya tidak akan menjelaskan secara satu persatu, ya tetapi bisa dilihat dengan jelas untuk prosesnya, bagaimana berjalannya, sehingga sistem informasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya ada implementasi dan pembahasan. Yang pertama ada pembuatan program. Tim pengembang akan mulai membuat program-program yang diperlukan untuk menjalankan sistem informasi. Pengujian program akan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik. Selanjutnya ada pembuatan tampilan sistem baru. Tampilan sistem baru akan dirancang berdasarkan rancangan user interface yang telah disusun sebelumnya. Desain tampilan akan mencakup layout, warna, icon, dan elemen visual lainnya untuk menciptakan antarmuka yang menarik dan intuitif. Kemudian ada upload ke web hosting. Jika sistem informasi memiliki komponen berbasis web, langkah berikutnya adalah mengunggah atau menghostingkan situs web yang telah dibangun ke web hosting yang dipilih. Setelah berhasil diunggah, situs web akan dapat diakses melalui alamat URL yang ditentukan. Dalam implementasi sistem informasi ini, penting untuk melakukan pengujian menyeluruh sebelum meluncurkan secara penuh. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, tidak ada bug atau kesalahan, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Selain itu, pelatihan pengguna juga penting agar mereka dapat menggunakan sistem dengan baik dan memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan. Selanjutnya, Agi. Pengujian sistem. Pengujian sistem informasi manajemen produksi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang telah dibuat berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Pengujian sistem dapat melibatkan pengujian pada beberapa komputer dan juga uji proses. Berikut adalah contoh pengujian sistem dengan 2 kolom, yaitu nama proses dan hasil dari proses tersebut. Pertama, nama proses. Di nama proses ada proses pendaftaran pesanan. Nah, hasil dari proses tersebut merupakan pesanan berhasil dicatat. Kemudian ada penerimaan bahan baku dengan hasil bahan baku tersedia di gudang. Kemudian proses perakitan produk dengan hasil produk terassemble dengan baik. Pengemasan produk, hasilnya produk dikemas dengan rapi. Kemudian ada pengiriman pesanan, di mana hasil dari proses tersebut merupakan pesanan berhasil dikirim. Dan monitoring produksi, di mana hasilnya produksi terpantau secara real time. Next. Pengujian sistem juga melibatkan pengujian fungsionalitas, keamanan, kinerja, dan interaksi antarmuka pengguna. Dalam pengujian fungsionalitas, setiap fitur sistem akan diuji untuk memastikan bahwa mereka berfungsi seperti yang diharapkan. Nah, selama pengujian, bug dan masalah lainnya akan diidentifikasi dan diperbaiki. Pengujian juga memberikan kesempatan untuk mengevaluasi kinerja sistem dan memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif. Setelah pengujian selesai dan sistem dinyatakan berfungsi dengan baik,
sistem informasi manajemen produksi siap digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen produksi mereka. Nah, kesimpulan dari PPT ini atau kerja kami itu, sistem informasi manajemen produksi memperbaiki efisiensi dan pengendalian dalam produksi baju. Dengan pengelolaan persediaan bahan baku yang lebih baik dan pemantauan kinerja berdasarkan data akurat, sistem ini meningkatkan proses pengambilan keputusan. Sistem ini membantu meningkatkan efisiensi, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam produksi baju. Nah, kemudian saran untuk sistem informasi ini, perancangan sistem informasi manajemen produksi perlu memperhatikan kebutuhan pengguna. Kemudian menyederhanakan antarmuka, evaluasi rutin, pelatihan pengguna, integrasi dengan sistem lain, dan pemantauan teknologi. Dengan menerapkan saran-saran ini, sistem informasi dapat diperbaiki dan mendukung operasional perusahaan. Kemudian ada rekomendasi. Rekomendasi untuk sistem informasi ini, atau rekomendasi perbaikan sistem informasi manajemen produksi ini meliputi penggunaan software khusus seperti ERP atau MES, teknologi cloud dan IoT, analisis data, AI, evaluasi dan pemeliharaan rutin, serta keterlibatan pengguna dalam perancangan. Dengan menerapkan rekomendasi ini, sistem informasi dapat menjadi lebih efisien, relevan, dan memberikan keunggulan kompetitif. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang mungkin fatal ataupun tidak, yang mungkin menyinggung audiens. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.